Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ini masih jam setengah 6. Tumben ya pagi-pagi gue ngevlog. Apa kabarnya semuanya teman-teman? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya di pagi ini. Yang mau mencari rezeki berangkat bekerja, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya semuanya teman-teman. Hari ini saya mau ke Cimahi, mau COD-an cuy ya, malum ya, anak COD. Hari ini saya mau ngambil velg tapak lebar. Ya teman-teman tahulah dari judulnya ya. Jadi hari ini saya mau ke Cimahi, lebih tepatnya ke Cihanjuang sih, belum Cimahi amat. Mau ngambil tapak lebar, dimana tapak lebarnya mereknya itu merek Power velgnya. Teman-teman ada yang tahu kayak gimana bentuknya Power? Lebih mirip dengan velgnya Ninja 2.5 All yang lama, yang FI ya, pertama yang tahun 2013. Lebih mirip ke sana, mirip banget malahan. Wow, dari ini macet bung, macet. Ya mau jadi ngambil velg ini lumayan agak jauh dari kantor saya. Sebenarnya velg ini udah saya cek 2 kali ya. Jadi pas pertama itu hari Minggu kemarin, terus hari berikutnya sekarang itu hari Kamis. Rabu sekarang tuh ya, lupa gue. Anjir, hari biasa aja lupa gue hari apa sekarang ya. Aduh. Jadi mau ngambil velg ini udah saya cek, tinggal ngambil dan tinggal bayar juga sih sebenarnya. Nah, untuk teman-teman yang mau ngambil velg second tapak lebar kayak saya ya, yang sekarang sedang saya tuju. Jadi velg ini nggak baru gitu loh. Jadi ini itu second. Ada beberapa tips dari saya yang sering saya lakukan. Jadi COD-an velg tapak lebar ini bukan pertama kalinya buat saya. Jadi teman-teman bisa bentar ya, ini macet gila. Malum sih, sekarang jamnya jam kerja cuy, jadi ya macet. Makanya saya nyari pagi-pagi waktunya. Sekarang masih setengah 6-an. Kalau jam 6 setengah 7, waduh macetnya tambah parah cuy. Apalagi ke daerah Cimahi, ampun gile. Nah, ada beberapa tips dari saya yang mau ngambil velg tapak lebar second ya. Velg apa aja sih sebenarnya, bukan tapak lebar, yang harus diperhatikan. Jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah kita beli gitu loh ya. Jadi ya, kalau buat teman-teman yang mau COD-an, khususnya yang mau beli tapak lebar di Yamaha Makingnya, bisa beli second. Jadi buat modif tapak lebar itu nggak gede-gede modalnya gitu loh ya. Kita beli yang second aja cuy. Beberapa tips dari saya. Yang pertamanya teman-teman harus perhatikan itu velg kondisinya bagaimana. Nah, kondisi ini yang pertamanya jangan sampai geol atau peang. Jadi harus dipastikan mulus, lurus gitu loh ya, pinggir-pinggirnya jangan sampai ada yang ya cap tukang tambal ban, apalagi yang masih pakai ban dalam ya. Tapi kalau yang udah pakai ban tubeless sih seharusnya nggak terlalu parah ya.
Jadi teman-teman harus perhatikan pinggirnya itu jangan sampai geol atau peyang ya, nanti kan berpengaruh saat dipakai juga gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, pastiin rumah bearing dia nggak oblak gitu loh. Karena pernah saya lihat punya temen, dia nggak perhatiin rumah bearingnya, jadi rumah bearingnya dia oblak, udah kegedean kayaknya sih. Jadi lumayan agak riskan juga, kita harus tambahkan ring lagi atau bosing lagi ke peleknya, atau dicor ulang cuy. Jadi lumayan modal lagi cuy, ribet. Itu yang kedua ya, rumah bearing dan bearing-bearingnya juga harus diperhatiin sih sebenarnya, jangan sampai rusak gitu loh ya. Apalagi kita yang memang malas ganti bearing segala macam lagi ya kan, pengennya beli ban baru, pelek baru, ya udah gitu aja, itu nggak cocok kan, nggak seru gitu loh. Jadi pastiin bearingnya, rumah bearingnya itu masih normal. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya pastiin rumah cakram itu nggak ada yang rusak. Ditakutkan permukaan bagian cakramnya yang menempel ke pelek itu nggak rata, itu kan kita harus bersihin lagi segala macam ya. Itu kan mempengaruhi juga gitu loh, takutnya ya gitu tadi oleng si cakramnya nggak rata gitu loh ya. Gitu. Yang ketiganya, yang keempatnya perhatikan juga bautnya ya, itu ulir-ulir si baut cakram ya, depan belakang ataupun yang belakangnya yang masih teromol ya, perhatiin juga udah tergores banyak atau enggak gitu loh ya. Itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena ya kalau udah dratnya udah selek, otomatis kan kita harus di tap ulang ya. Jadi nggak praktis gitu loh ya, kita harus tap lagi. Jadi kita harus keluar modal lagi, apalagi ya ngetapnya nyuruh ke orang ya, itu lumayan duit lagi cuy, modal lagi. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan. Terus yang selanjutnya atau yang kelimanya, perhatiin catnya, cat peleknya. Walaupun sebenarnya opsional sih kalau untuk cat sendiri, bagi beberapa orang ya ada yang penting banget atau enggak gitu loh ya. Jadi ya tergantung orangnya sih kalau untuk masalah cat, apalagi yang suka revent velg ya, itu ya mungkin gak terlalu masalah ya. Tapi ada beberapa orang yang memang ya cat itu ya menjadi salah satu yang sangat penting gitu loh ya. Itu yang teman-teman perhatikan. Terus kalau yang ini, yang nomor 6 selanjutnya lah ya, lupa gue. Opsional juga, jika memang kita belinya satu set dengan ban, pastiin untuk bannya jangan sampai habis. Jadi masih layak pakai lah ya. Jadi udah tipis ya, otomatis kita harus beli lagi gitu loh. Kalau belinya satu set ya harganya harga satu set dengan ban gitu ya. Tapi kalau untuk kita beli pleknya aja ya, yang nomornya ya bisa dikesampingkan lah ya, nggak terlalu bermasalah banget gitu loh ya. Jadi nomor 6 ini, nomor ban ini, jadi teman-teman bisa dilihat seberapa tebal sih sisa pemakaian si owner sebelumnya gitu loh ya. Kita masih bisa dilihat lah untuk ketebalan bannya, sisanya itu pasti kelihatan ya kan. Dan jangan sampai udah banyak tambalan juga gitu loh ya, karena ditakutkan ya nggak bisa berfungsi gitu loh, takutnya ya bocor terus gitu loh ya. Itu sih teman-teman buat tipsnya sedikit dari saya yang sering saya lakukan ya, seperti itu untuk mengecilkan pelek second.
Dan kenapa saya ambil velg ini? Pertamanya karena ada yang mau, temen sih, jadi ini temen yang nyuruh. Jadi beliau ya. Jadi teman saya ini orang Majalengka, jadi nggak bisa COD-an ke sini, lumayan agak jauh ke Bandung ya kan, kalau dari Majalengka. Jadi nyuruh saya yang di ujung Berung, suruh ngambil. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, bantu temen cuy. Nah jadi velg ini harganya lumayan bisa dibilang murah mungkin, ya tergantung juga sih, karena memang saya dapatnya harga di bawah 1 juta, dan itu udah termasuk velg sama ban. Cuman memang beberapa ada minusnya, apalagi yang minus yang paling parah itu yang pertamanya cat. Itu catnya parah gila sih, harus wajib cat, dicat kembali. Kalau dicat goreng jelek gitu deh, parah sih. Jadi saya bantuin teman ambil velg ini dengan beberapa minus gitu lah ya, walaupun ya minusnya sebenarnya enggak terlalu signifikan banget menurut saya ya, masih layak pakai lah. Dan udah 2 kali saya cek, alhamdulillah sih nggak ada peang. Cuman ya memang ada beberapa bekas congkelan tambal ban gitu lah. Itu aja sih sebenarnya yang paling malesnya. Sama kondisi ban. Aduh, kondisi ban ini lumayan udah agak jelek yang depannya ya. Tapi kalau untuk yang belakangnya lumayan bagus sih. Dan bannya ini depan belakang mereknya merek Xenios, mereknya tipenya lupa lagi, pokoknya ya tipe Genius lah, lupa lagi saya. Kalau yang belakang masih ya 90%-an masih tebel lah, namanya juga Genius itu lah ya, lumayan awet tapi licin. Ya gitulah namanya Genius. Lumayan masuk gang, agak lumayan malu sih. Nah itu dia rumahnya. Sama saya juga orang gunung. Saya Tegal kan di gunung gitu. Makanya cari wisata Guci di Tegal. Iya sih, tahu-tahu sih kalau wisata juga sih. Ini sekarang dulu jadi anak buah, sekarang jadi kepalanya. Iya lah. Juga ngeri dia. Awas sih tadi. Duduk. Di sini seperti ini. Ayo Pak ya, makasih ya Pak. Ya Pak, makasih banget loh. Ya, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu teman-teman tadi orangnya. Aduh. Bawa velg 2 biji cuy. Jadi seperti itu teman-teman, untuk kondisinya emang jelek catnya, parah sih bisa dibilang. Makanya harganya lumayan murah, di bawah harga 1 juta udah dapat velg sama ban Genius. Ya seperti itulah ya teman-teman. Wow. Dan ini dikasih fine remover juga sih sama penjualnya buat bentar ya, saya ngikutin orang lain aja cuy.
Jadi dikasih vein remover ya buat ringanin ininya kayaknya, pengecatannya, pelepasan cat yang jeleknya. Cuman ya kemungkinan bakal di refine juga sih. Nyuruh aja lah daripada ngerjain sendiri, anjir, bingung ribet. Wow. Buat teman-teman yang mau beli baru ataupun second ya, jadi bisa cari si peleknya itu yang memang nggak terlalu banyak ubahan. Misal kayak ini kan saya beli bekas Depiction, jadi untuk knob gear belakang, cakram belakang juga itu nggak terlalu banyak ubahan gitu loh ya. Jadi masih VNV cuy, jadi enak, ubahannya cuma dikit. Kalau untuk yang depan ya otomatis pertamanya ya ganti tapak lebar segitiganya, terus cakram juga diganti, terus sesuaikan bracket dengan lebar cakramnya. Jadi ya seperti itu, sama bosing-bosing ya itu wajib sih kalau bosing ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pergantian lagi, anjir, gue fokus mulu ke pergantian cuy. Untuk COD-an bukan pergantian, COD-an velg power bukan V-Power, velg power Pixon buat Yamaha MX. Seperti itu. Terima kasih telah menonton. Jika mau ditanyakan silahkan bisa komen di bawah. Terima kasih telah menonton semuanya. Saya si Beko ini agak susah cuy. Wah, takutnya nyenggol mobil cuy. Jadi ya sabarin aja lah. Wah, ternyata jalur sini cuy. Tapi emang iya sih. Pagi juga kayaknya jalur sini nih tadi. Lupa anjir. Padahal gue lewat sini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau benerin dulu ini.